saya membaca di buku Becoming New Mother itu ada beberapa manfaat head itu yang ditulis oleh beliau Dr. Cheryl Pager. Menurut beliau, orang yang sedang haid itu dia membuat tubuhnya semakin sehat. Karena menurut beliau dengan haid menstruasi itu menurunkan kandungan zat besi yang ada di darah. Zat darah merah, zat besi itu saya sempat ingat dulu rumus kimianya adalah Fe, zat besi. Yang kedua, menurut beliau hidup menjadi lebih lama dan bahagia. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa mawalah. Amma ba'du. Para hadirin, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam channel ini untuk melanjutkan pembahasan lanjutan seperti janji saya yang kemarin. Alhamdulillah sekarang insya Allah sudah episode yang kedua, masih tetap membahas tentang istihadah, haid dan nifas. Tak lupa seperti kemarin perlu saya sampaikan salam santri hebat. Alhamdulillah. Baik, kerana ini awal, saya tidak langsung masuk kepada topik-topik yang berat. Ya, hanya pengantar-pengantar pengetahuan awal yang diperlukan agar bisa lebih memahami tentang istihadah, nifas, dan haid. Ya. Seperti sudah sedikit saya singgung kemarin, bahwa nama haid itu banyak. Nama haid banyak. Sempat saya singgung kemarin. Dalam bahasa Arab, kalau tidak salah, saya baca di kitab Bujairimi Al-Khatib. Bujairimi Al-Khatib, saya lupa saking banyaknya, itu ada Bujairimi Al-Khatib, itu ada sekitar 300. Bayangkan, 300 bahasa Arab tentang haid saking banyaknya. Bujairimi Al-Khatib itu juz 1 halaman 300. Nanti bisa dicek. Jadi ada 300 saking banyaknya. Karena saking banyaknya tentu tidak bisa saya kutip semua. Saya ambil yang paling sering dipakai oleh kitab-kitab yang lain, itu saya ambil hanya sekitar 15 ya. 15. Dari 300 itu saya kutip 15. Apa saja? Mohon maaf saya sambil ngerepek buku saya. Karena saya tidak hafal. Jangankan 300, yang 15 ini saja saya tidak hafal. Untuk pemirsa, para santri, semua pelajar yang menyaksikan channel ini juga jangan dihafal. Tidak perlu dihafal, hanya pengetahuan saja. Yang pertama haid, ya ini yang sering ya. Yang sering haid. Yang kedua mahid. Ini juga lumayan sering disebut. Ada juga mahat. Yang ketiga. Yang keempat toms. Tag Arabnya to mim sin. Toms. Yang kelima irok. Ain ro kof. Irok. Yang keenam firok. Yang ketujuh ikhbar. Yang ke-8 adha.
other. Yang ke-10 dhok. Yang ke-11 dars. Yang ke-12 diros. Yang ke-13 nifas. Jadi nifas itu kadang diartikan dengan head juga, nifas. Walaupun nanti secara istilah beda. Nanti akan diterangkan apa perbedaannya tentang head dan nifas. Yang selanjutnya kuru. Kuru. Kof, ro, ain. Yang selanjutnya itu i'sor. Itu yang sempat saya kutip. Semua artinya sama. Artinya adalah haid. Ya, haid. Sebagai perbandingan biar tidak bahasa Arab terus. Dalam bahasa Indonesia yang saya tahu, karena bahasa Indonesia pasti sudah tahu semua, cuma ada sebagian mungkin yang kurang akrab di telinga kita. Dalam bahasa Indonesia saya catat di sini ada sekitar 10 istilah tentang head itu. Yang pertama head sendiri. Ya ini kata bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab. Seperti kita tahu bahwa bahasa Arab itu banyak diserap masuk ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa asing yang paling banyak diserap ke bahasa Indonesia ya bahasa Arab. Nomor 2 tentu bahasa Inggris dan bahasa Belanda dan yang lain. Haid, nah ini yang sering. Ibu-ibu memakai juga dari bahasa Inggris, yaitu menstruasi. Tahu kan, menstruasi ini diserap dari bahasa Inggris. Menstruasi diserap dari bahasa Inggris yaitu menstruation. Bahasa Inggris menstruation masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi menstruasi. Ada juga kadang disingkat menjadi M. Ya, M singkatan dari menstruasi, betul ya. Jadi M. Jadi menstruasi disingkat M saja. Jangan keliru. Bapak-bapak terutama anak muda, kalau ada orang bilang, oh dia sedang M. Nah itu singkatan dari menstruasi. Jangan keliru, nanti M singkatan dari mencret. Ya, singkatan menstruasi, M. Ada lagi tidak disingkat M, tapi disingkat mens. Dia lagi mens. Jangan keliru, adik-adik ada yang tidak mengerti asalnya disingkat mens. Bukan mens, tapi mens. Singkatan dari menstruasi. Yang keberapa sudah itu? Yang keempat ya, yang keempat. Dan yang menamakan head itu dengan plat merah. Nah, kayak kendaraan milik negara saja, plat merah. Oh, kenapa dia ada surat? Oh, dia sedang lagi plat merah. Nah, plat merah paham kan? Itu artinya dia sedang haid atau menstruasi. Ada yang keenam disebut juga datang bulan. Datang bulan. Yang ketujuh, kenapa dia tidak sholat berhalangan? Itu penghalusan. Penghalusan dari kata menstruasi atau haid berhalangan. Yang kedelapan, ada yang menyebut bendera Belanda. Kok tidak sholat dia? Bendera Belanda Ustadz? Nah itu berarti bendera Belanda kan kita tahu. Bendera Belanda itu terdiri dari bola merah di tengahnya. Ya, terdiri dari bola merah. Karena bola merah oleh ibu-ibu dianggap itu sama dengan menstruasi atau haid. Bendera Jepang karena warna merah. Kalau saya tidak salah, bendera Belanda itu namanya Hinomaru. Hinomaru dari bendera Jepang. Karena seperti kita tahu, bangsa Jepang itu sangat mengagungkan dan menyembah dewa matahari.
dewa matahari, dan bendera Jepang bulat merah di tengah itu menurut mereka adalah lambang dari matahari. Bendera Jepang itu artinya sedang haid karena bendera Jepang terbuat dari warna merah. Ada yang lebih halus lagi yaitu tidak suci. Atau bahasa Maduanya tak suci. Tidak suci. Mohon maaf saya tidak bisa pegang Quran Ustaz. Kenapa? Sedang tidak suci. Nah, sudah ngerti bahwa dia sedang haid. Saya catat ada 10 ya. Yang 10 terakhir yaitu datang kotornya. Datang kotornya. Jadi dianggap bahwa haid itu kotor. Maka dia bilang datang kotornya. Itu tentu banyak istilah-istilah lain ya di negara kita ini. Cuma saya kutipkan hanya ada 10. Sementara menurut penelitian Bunda Nanit di dalam buku Becoming a New Mother, bahasa Inggris, dia membuat penelitian di 9.000 negara. 90 orang. Meneliti 90 orang di sebanyak 100 negara seluruh dunia. Menurut beliau ditemukan istilah haid itu ada 55.000 istilah. Saking banyak. 5.000 istilah tentang apa ini? Tentang haid di seluruh negara. Sementara di Indonesia yang sempat saya catat tadi hanya ada 10. Bukan ada 10, yang saya catat 10. Istilah yang lainnya banyak tentu. Di per daerah pasti ada, pasti banyak, di Madura juga ada. Cuma para hadirin, para pelajar, para pemirsa sekalian, dari beberapa istilah itu, datang kotornya, datang bulan, berhalangan, saya memandang bahwa semua istilah itu menggambarkan bahwa orang haid itu sedang mengalami hal yang dianggap kurang baik. Ya, di mata masyarakat kita, di pandangan umum, bahwa orang haid itu adalah orang yang dipandang sedang kotor, sedang tidak baik, sedang tidak bagus kondisinya. Padahal menurut saya itu anggapan yang salah. Sekali lagi, pandangan bahwa haid, nifas, istihadah itu pandangan yang minus, peyoratif, kurang kepada kaum perempuan. Seperti sudah saya singgung kemarin, perempuan itu adalah orang yang diagungkan, yang disanjung, yang dimuliakan. Bahwa haid nifas itu tentu berbeda, keliru dengan anggapan itu bahwa haid nifas itu adalah hal yang tabu, kotor, tidak suci, rendah. Itu adalah salah, keliru. Ya. Berdasarkan beberapa literatur yang saya baca dalam bahasa Indonesia, tentunya, dan bahasa kalau di kitab kayaknya sedikit sekali di bahasa Indonesia, dan sebagian yang saya bisa bahasa Inggris itu alhamdulillah agama kita ini adalah agama yang hanif. Apa hanif? Bagus, cenderung di tengah dan bagus. Kenapa begitu? Karena di beberapa literatur suku bangsa agama-agama jahiliyah non-muslim sebelum Islam datang itu di sana menganggap bahwa orang haid itu adalah orang kotor, menular, penyakitan, dan tidak bersih. Maka oleh mereka perempuan yang sedang haid, yang sedang menstruasi ditaruh di luar rumah, dibuat tempat khusus. Tidak boleh ada di dalam rumah, ada tempat khusus di luar.
Makan pun tidak bisa makan bareng dengan keluarga. Harus makan sendiri, disediakan tempat khusus untuk makan. Apalagi tidur, makan saja tidak boleh bareng. Tikarnya tidak boleh memakai tikar yang dipakai orang normal, harus pakai biasa. Itu pada masa jahiliyah. Sehingga sahabat, kalau tidak salah Abu Dahda itu bertanya, kemudian tanya kepada Rasulullah, kemudian dijawab oleh Rasulullah, innama amartukum bimujama'itihin. Saya hanya menyuruh kamu jangan kumpul dengan orang haid. Sabda Rasulullah itu. Saya hanya menyuruh jangan kumpul dengan orang haid. Kumpul itu tentu sudah tahu ya, sesuai dengan sabda firman Allah di dalam Al-Quran, fa'tazilun nisa'a fil mahid. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Jauhilah perempuan yang sedang haid. Mahid seperti tadi termasuk kosakata haid dalam bahasa Arab. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Jauhilah perempuan, istri kamu, atau siapa saja yang sedang dalam keadaan haid. Jauhi saja, bukan dikeluarkan dari rumah, artinya jauhi, pisah tempat tidur, itu saja. Kenapa dikatakan fa'tazilu wala taqrabuhunna, jangan dekati? Karena pasti sudah tahu semua bagaimana daya tariknya jenis perempuan ini bagi kaum laki-laki. Daya tariknya luar biasa, walaupun haid, kalau kumpul tidur, mohon maaf bagi yang belum beristri, kalau kumpul tidur, si suami mungkin tidak tahu istrinya sedang haid. Bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang diinginkan. Sudah tahu istrinya haid, suaminya maksa nanti. Nah, makanya Rasulullah mengatakan jauhi. Al-Quran mengatakan juga jauhi. Bukan hanya mencegah, jauhi. Tapi jauhi itu tidak harus jauh pisah rumah, jauh artinya tidak berkumpul tidur, itu saja cukup. Sementara orang jahiliyah sampai berpisah rumah, berpisah tempat tidur. Kalau kita belajari di kitab-kitab itu biasanya disarankan bagi ibu-ibu ini ya, bagi ibu-ibu, mohon maaf bagi yang belum berkeluarga ini, bagi ibu-ibu disarankan memakai pakaian khusus ketika sedang haid. Mungkin pakai baju merah, baju daster merah, kerudung merah, itu sebagai tanda kepada suaminya bahwa dia sedang haid, sedang menstruasi. Artinya tanda merah itu sama dengan tadi ya, plat merah. Artinya itu kalau di rambu lalu lintas, plat merah jangan dilanggar. Awas, hati-hati bapak-bapak terutama. Plat merah. Nah, ibu-ibu kasih kode plat merah. Dengan apa? Pakai baju merah. Cukup itu saja, sudah cukup. Tidak perlu seperti orang jahiliyah yang ekstrim, terlalu sampai memisahkan jauh. Saya pernah baca di majalah, kalau tidak salah Tempo, saya lupa tahunnya, majalah Tempo, beberapa suku di Papua, di Irian Jaya, di suku Papua di Irian Jaya juga sama dengan orang jahiliyah zaman dahulu. Mereka memperlakukan kerabatnya yang sedang haid sama dengan orang jahiliyah zaman dulu. Jadi ditaruh di luar rumah, dibuatkan kamar khusus. Makannya juga diberi khusus, tidak boleh kumpul dengan anak, dengan istri, dengan kerabat yang lain. Makan sendiri khusus. Itu yang saya tahu di majalah Tempo.
tentang perlakuan suku-suku tertentu di Papua terhadap perempuan yang mengalami menstruasi atau haid. Karena sekarang sudah canggih informasi, bisa di searching di Google, nanti dilihat bagaimana sikap-sikap suku-suku tertentu. Kalau di Madura seperti yang saya alami, alhamdulillah sudah ikut sunnah Rasulullah tadi. Sudah tidak sampai jauh memisahkan ibu-ibu, saudara, apapun, siapapun saja yang sedang haid di ruangan khusus atau kamar khusus, tidak. Tetap seperti biasa, cuma yaitu tadi ketika tidur jangan terlalu dekat dengan bapak-bapak. Karena khawatir ini. Firman-Nya Allah tadi, wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Jangan mendekati kamu semua kepada mereka yang haid. Dekat saja tidak boleh, harus menjauh. Bukan hanya tidak boleh berkumpul tidur atau berhubungan, dekat saja tidak boleh. Karena kalau dekat, bagaimana? Nanti tertarik magnetnya. Karena magnetnya sangat kuat. Nah, jadi dekat saja tidak boleh. Tapi dalam kesehari-hari ya tetap biasa. Islam tadi katanya adalah agama yang hanif. Hanifah muslimah. Hanif. Makan ya bareng. Berjalan-jalan di mobil bareng, duduk bareng, boleh. Bareng. Apalagi acara-acara perkumpulan keluarga sedang haid, boleh. Kumpul bareng, acara apapun saja yang boleh. Tetap boleh dalam Islam. Karena agama yang hanif, toleran. Sikap ekstrim yang lain itu dilakukan oleh, mohon maaf, agama Nasrani. Agama Nasrani yang menganggap bahwa perempuan haid itu tidak terjadi apa-apa. Jadi bagi mereka haid itu ya tetap, mohon maaf saya tidak sampai membaca sampai dalam, apakah tetap berhubungan atau tidak. Saya terus terang belum sampai ke sana. Tapi yang literatur buku yang saya baca, mereka menganggap bahwa perempuan haid itu dianggap biasa, seperti normal biasa. Tidur tetap bareng, apapun saja seperti orang normal biasa. Ini juga ekstrim. Sama dengan tadi kaum jahiliyah itu. Ekstrim menjauhi, kalau ini ekstrim mendekati. Gitu. Alhamdulillah kita semua memegang agama yang bagus, yang hanif, yang berlaku tengah-tengah, sedang-sedang, tidak terlalu ekstrim menjauhi, tapi juga tidak terlalu ekstrim mendekati. Itulah yang kita alami, sehingga perlakuan terhadap perempuan haid itu terbaik adalah yang dilakukan oleh umat Islam. Begitu. Itulah para pemirsa, para santri-santri, para pelajar semuanya, keterangan tentang sikap beberapa suku, beberapa agama tentang haid ini. Kemudian perlu juga kiranya saya sampaikan di sini bahwa haid, nifas, istihadah itu adalah hal yang baik. Hal yang baik. Bukan tadi kotor, najis, buruk, jelek. Bukan. Hal yang baik. Hal yang bagus. Mari kita lihat bagaimana bagusnya. Coba lihat. Ada perempuan yang tidak haid. Perempuan normal, sudah masanya haid, tidak haid. Maka dia gelisah. Gelisah. Harus cek ke dokter, periksa ke mana, ke orang yang tahu, tanya ke sana, tanya ke sini, karena dianggap itu tidak
normal. Jadi head itu bagus, baik secara fisik, secara kedokteran bagus. Head itu juga menandakan apa? Kesuburan. Jadi kalau perempuan tidak head berarti dianggap tidak subur, tidak bisa hamil melahirkan anak. Jadi kalau head berarti bagus. Jadi bersyukurlah, bersyukurlah perempuan yang mengalami head. Jangan menganggap minder seperti tadi ada anggapan datang kotor, bukan. Itu justru baik selama masih dalam keadaan yang wajar normal. Ya. Jadi bagus. Saya membaca di buku Becoming New Mother itu ada beberapa manfaat head itu yang ditulis oleh beliau, kalau tidak salah Dr. Nanit namanya ya. Itu ada beberapa manfaat head itu dari segi apa? Dari segi medis, terhadap perempuan. Salah satunya tadi adalah tentang menunjukkan subur. Jadi kalau tidak subur berarti kalau tidak head berarti tidak subur, tidak bisa punya anak karena tidak subur. Mohon maaf, saya keliru. Tadi ternyata bukan Dr. Nanit, tapi Dr. Cheryl Pagel. Cheryl Pagel. Menurut beliau, orang yang sedang haid itu dia membuat tubuhnya semakin sehat. Karena menurut beliau dengan haid menstruasi itu menurunkan kandungan zat besi yang ada di darah. Zat darah merah, zat besi itu saya sempat ingat dulu rumus kimianya adalah Fe, zat besi. Dengan terus-menerus berkala dalam tubuh itu artinya membuat tubuh menjadi semakin sehat. Menurunkan risiko penyakit Alzheimer, penyakit jantung, dan penyakit stroke. Demikian besarnya kemanfaatan haid itu ya. Jadi rubah pandangan bahwa dianggap haid itu hal yang negatif. Sekarang ternyata manfaatnya banyak yang Allah berikan lewat daur haid. Yang kedua menurut beliau hidup menjadi lebih lama dan bahagia. Jadi menurut Dr. siapa tadi? Cheryl Pagel, dokter keluarga dari Banner Good Samaritan Medical Center, itu haid dan menstruasi itu menjadi hidup lebih lama dan bahagia. Jadi wanita yang haid dan menstruasi itu hidupnya akan lebih lama. Alhamdulillah, bersyukur. Saya melihat kayaknya terbukti. Coba dilihat di sekitar kita. Saya melihat di sekitar saya rata-rata yang meninggal terlebih dahulu sepasang keluarga itu adalah si laki-laki. Sehingga ibunya masih ada. Rata-rata laki-laki. Coba dilihat di survei. Tidak usah jauh-jauh di sekitar kalian. 5 orang, 4 orang. Coba dilihat rata-rata memang yang lebih dahulu meninggal yang bapak-bapak. Bukan ibu-ibu. Berarti betul analisa dari Dr. Cheryl ini bahwa dengan menstruasi itu perempuan akan menjadi hidup lebih lama. Masya Allah. Ini adalah kabar gembira bagi para ibu. Kabar gembira dan menyenangkan akan menjadi hidup lebih lama. Kabar gembira bagi para ibu termasuk kabar buruk bagi kita laki-laki dan semua laki-laki. Berarti nanti yang meninggal dahulu kan bapak-bapak. Kabar gembira sekaligus kabar buruk. Kabar buruk bagi kita laki-laki, bagi
para wanita-wanita kabar gembira ini, Masya Allah. Yang lain membuat penampilan lebih nyaman. Banyak manfaatnya ini. Menghambat penuaan, aging bahasa Inggrisnya. Jadi menurut Dr. Thomas Perel, dengan haid menstruasi itu akan menghambat, menunda aging, penuaan. Jadi wanita yang biasanya usianya 50 tahun dengan haid teratur, menstruatur, itu nanti wajahnya akan terlihat lebih muda dari 50 tahun. Menurut beliau Dr. Toms ini, menstruasi bisa menghambat penuaan. Penuaan yang nampak pada tubuh itu apa ya? Keriput kulit, apa selain keriput kulit, mohon maaf, memutihnya rambut. Jadi akan menjadi berkurang rambut putihnya, akan berkurang keriput kulitnya. Masya Allah, sangat banyak ternyata manfaat yang Allah berikan kepada kaum perempuan yang mengalami haid dan nifas. Iya. Sangat banyak ini penelitian tentang manfaat haid dan nifas dari segi medis. Ya. Dari segi medis, saya kira tidak usah disebut semua ya, saking banyaknya bukti sejarah medis kemanfaatan dari haid dan nifas. Satu lagi, walaupun tidak semua, satu lagi, haid dan nifas mengenal mencegah datangnya banyak penyakit. Antisipasi datangnya banyak penyakit ini bukan penelitian biasa, ini penelitian Dr. Laurie Grossman, pimpinan Department of Medicine and Autistic Studies di American Medical College of Homeopathy. Penelitian dokter ini tidak main-main, menurut dia dengan sering secara berkala mengalami haid dan nifas, dia justru bisa mencegah, menangkal datangnya penyakit-penyakit. Masya Allah. Begitu besarnya Allah berikan nikmat kepada kaum perempuan. Penyakit belum datang sudah ditangkal. Saya kira ini sama dengan penelitian yang sebelumnya. Penelitian sebelumnya justru kaum perempuan lebih awet, hidupnya lebih panjang. Kenapa? Karena penyakitnya menurut penelitian selanjutnya oleh orang yang berbeda, dia bisa menangkal penyakit yang akan datang. Penyakit belum datang sudah ditolak, sudah ditangkal. Kita tahu dalam peribahasa Indonesia, mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul ya. Peribahasa Indonesia, mencegah penyakit itu lebih baik daripada mengobati. Jadi penyakit pada kaum perempuan itu dicegah. Banyak dicegah. Maka bersyukurlah kalian, para perempuan, para ibu, para santri putri, semua bersyukur kepada Allah atas karunia haid. Ubahlah pandangan bahwa haid, menstruasi ini adalah hal yang kotor, menjijikkan, najis. Kalau najisnya ya najis, namanya darah pasti najis, tapi bukan dalam rangka peyoratif, menghina, merendahkan, bukan. Itu semua adalah takdir Allah untuk memuliakan kaum perempuan. Saya kira nama perempuan menjadi semakin senang saya memakai perempuan, karena ternyata Allah membuat lebih unggul, lebih mulia perempuan daripada
kata wanita atau wanito. Saya lebih senang memakai kata perempuan. Begitu para pemirsa sekalian tentang keunggulan-keunggulan haid dan menstruasi dari segi medik. Belum lagi cuma saya lupa bunyi hadisnya ya. Belum lagi Rasulullah mengatakan bahwa apa yang biasa dilakukan dalam keadaan normal, biasanya dalam keadaan normal itu istiqomah baca Al-Quran sehari mungkin 1 juz. Ada ibu-ibu yang biasa menghatamkan Al-Quran 1 juz per hari. Per hari 1 juz, 1 juz. Atau biasa membaca istighfar 100 kali sehari semalam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ketika sedang haid, tentu kan tidak bisa. Ketika haid. Kalau tidak salah di hadisnya itu haid dan sakit dan musafir. 2 orang yang tidak bisa melakukan kegiatan biasa. Maka ketika musafir dan sakit termasuk haid ini pahalanya tetap dicatat oleh Allah. Jadi yang biasa tadi menghatamkan Al-Quran sehari 1 juz sedang haid, walaupun sedang tidak baca Al-Quran, tetap dicatat pahalanya dapat 1 juz. Sudah berapa huruf 1 juz itu? Padahal per huruf saja di Al-Quran itu pahalanya berapa? 10. Jadi kalau kali 1 juz berapa? Sementara dia sedang haid sehingga tidak baca Al-Quran. Pahalanya tetap mengalir. Masya Allah. Sangat murahnya Allah kepada kaum perempuan. Walaupun dia sedang tidak bisa melaksanakan rutin membaca Al-Quran. Amalan lain apa tadi? Sholat malam. Mungkin ada ibu-ibu atau santri-santri putri yang biasa sholat malam. Alhamdulillah di pesantren saya ini santri dibangunkan jam 3 malam, bahkan ada yang lebih kadang setengah 3 untuk melakukan sholat malam, sholat tahajud ya. Jadi kalau dia tidak sholat malam karena sedang sakit atau menstruasi, haid, ya Allah tetap mencatat pahalanya melakukan sholat malam. Masya Allah. Begitu murahnya Allah kepada hambanya, terutama kepada kaum perempuan. Begitu. Itu analisa non-medik secara agama begitu. Jadi kurang apa lagi nikmat yang Allah berikan. Saking banyaknya. Dari segi medik tadi sudah banyak. Dari segi agama ternyata tadi ya tetap dicatat kebaikan walaupun dia sedang sakit, perjalanan, dan haid ini termasuk penyakit juga. Tetap dicatat. Demikian murahnya Allah. Alhamdulillah. Begitu para santri tentang lanjutan keterangan haid, nifas, dan istiadah. Saya kira saya cukupkan di sini ya. Sesuai janji saya sekarang sudah episode kedua. Menyusul ya, pantau terus channel ini. Nanti akan menyusul episode berikutnya. Supaya channel ini menjangkau semua kalangan, memberi manfaat kepada semua orang, nanti sesuai janji saya akan diberi topik-topik lain, pembahasan-pembahasan lain selain haid dan nifas. Tentang apa saja dalam agama-agama yang perlu dibahas, yang jarang disentuh, jarang diungkap oleh channel-channel yang lain, ustadz-ustadz yang lain. Saya sempat browsing, memang di YouTube itu jarang yang sampai mencatat
haid, istihadah ini sampai rinci, sampai mendetail. Saya browsing, saya lihat kayaknya hanya satu dua yang topik-topik umum saja, tidak sampai mendetail. Insya Allah saya mohon doanya kepada semua kalangan. Semoga Allah tetap memberi kesehatan kepada kita semua, kepada saya terutama, agar tetap terus bisa melanjutkan pembahasan istihadah, haid, dan nifas ini sampai mendalam, sampai tuntas. Ini masih awal-awal. Nanti untuk membantu pemahaman, karena sesuai perkataan saya kemarin, itu memerlukan tulisan rincian perhitungan yang agak detail, akan saya tayangkan juga tabel kalender. Di layar nanti akan ditayangkan tabel kalender disertai dengan warnanya. Jadi kalau sedang head ya merah, kalau tidak head ya putih, akan dilengkapi dengan tabel-tabel di layar monitor. Nah, jadi ketika sampai mendetail nanti akan ada di layar monitor kalian akan tampil kalender tabel. Nah, ini juga bermanfaat untuk apa? Untuk lebih memudahkan pemahaman kalian semua. Itu tujuan saya. Sekaligus yang adalah apa ya, supaya tidak bosan melihat saya yang jelek ini. Tiap hari ketika buka channel ini yang nampak wajah saya sudah jelek. Jadi nanti akan diselingi dengan tabel sebagai sarana untuk memudahkan pemahaman kalian semua. Begitu para pemirsa, para santri, para pelajar, para kalangan semua yang sempat memantau, menyimak channel ini, saya kira saya akhiri, saya cukup. Tidak lupa sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah bersedia, berkenan hadir, berkenan masuk pada channel ini dan mengikuti paparan saya dari awal sampai akhir. Sesuai janji saya, sekarang masih bab pembuka, belum masuk kepada inti dan detailnya. Insya Allah pada episode berikutnya akan langsung masuk ke pembahasan yang lebih rinci dan lebih detail. Jadi kalau sudah lebih rinci, lebih detail, nanti tolong siapkan supaya lebih mudah pulpen atau kertas. Pulpen atau kertas barangkali ada yang perlu ditulis atau dicatat. Walaupun ini tidak mutlak penting, bagi yang ingat tidak apa-apa, tidak ditulis atau dicatat. Atau yang sudah punya bukunya tidak apa-apa, hanya dibuka saja. Begitu. Sekali lagi matur nuwun, terima kasih, matur sekelangkong, thanks you very much. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.